Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempersiapkan gelombang mobilisasi baru yang lebih besar dan serangan baru di utara Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina secara resmi mengumumkan bahwa Ukraina sedang membangun garis pertahanan berkesinambungan dari Waduk Kiev hingga kota Sumy untuk mencegah serangan baru dari pihak Rusia dan tidak membiarkan musuh membentuk apa yang disebut zona penyangga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah menerima laporan intelijen menyampaikan bahwa meskipun mengalami kerugian besar, Kremlin tetap merencanakan operasi ofensif dan bersiap untuk merekrut lebih banyak personel, khususnya melalui mobilisasi baru. Ukraina memiliki dokumen dari staf umum Rusia yang membuktikan hal tersebut. Selain itu, Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina mengetahui rencana tentara Rusia untuk memobilisasi puluhan ribu orang asing dan migran lagi dalam setahun ke depan. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like pada video ini, dan tinggalkan komentar apapun di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan berita yang agak tak terduga tentang topik ini. Di Inggris, Presiden Isaac Donald Trump membuat pernyataan yang mengkhawatirkan kepada Charles III tentang rencana diktator Rusia Vladimir Putin. Hal ini dilaporkan kepada New York Post oleh ahli pembaca gerak bibir Nicola Hickling. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia berhasil menguraikan percakapan Trump dengan Raja Inggris, dan Trump diduga mengatakan hal berikut kepada Raja Inggris, kutipan. Sekarang saya sedang berbicara dengan Putin, dia ingin masuk. Saya punya firasat, jika dia melakukan apa yang dia katakan, maka dia akan memusnahkan penduduk. Sebagai tanggapan, Charles III menyarankan untuk membahasnya sedikit nanti. Kemudian pembicaraan beralih ke proyek Trump untuk membangun Aula Dansa di Gedung Putih dengan biaya $400 juta. Namun pernyataan tentang Putin tentu saja membuat banyak orang khawatir. Oleh karena itu, di sini kita harus beralih ke berita, seperti yang dikatakan, langsung dari tempat kejadian. Ukraina sedang membangun pertahanan yang solid dari Waduk Kiev hingga kota Sumy untuk mencegah serangan baru dari Federasi Rusia dan tidak membiarkan musuh yang tak kenal lelah menciptakan apa yang disebut zona penyangga. Kepala Pasukan Teknik Komando Pasukan Dukungan Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Vasily Sirotenko, mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pekerjaan besar dalam memperkuat dan membangun pertahanan berlapis mulai dari Sumy hingga Waduk Kiev. Dia menekankan bahwa para spesialis melakukan segala yang mereka bisa agar benteng-benteng tersebut dapat dibangun secepat mungkin. Berikut kutipannya. Agar tidak ada kejutan dan musuh tidak bisa mengancam negara kita dari sisi ini. Terlebih lagi, untuk menciptakan apa yang disebut zona penyangga, mempengaruhi wilayah kita dan mendorong kita menjauh dari perbatasan negara. Jenderal Sirotenko mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan fortifikasi. Bukan hanya di zona 20 km dekat garis depan, tetapi juga hingga jarak 100 km. Ini adalah kedalaman dari garis kontak tempur atau perbatasan negara, di mana tidak hanya terdapat jalur logistik utama dan rute pergerakan konvoi militer, tetapi juga dilakukan operasi logistik negara. Selanjutnya, ada kutipan lain darinya. Saya pikir dalam waktu yang sangat singkat kita akan membicarakan kerugian seperti itu. Terowongan bawah tanah yang digunakan oleh pasukan kita untuk memastikan jalur logistik ke posisi, evakuasi yang terluka, dan lain sebagainya. Dan di sini saya ingatkan, menurut pernyataan diktator Rusia, tentara Rusia berusaha menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan di wilayah Sumy, dengan menemukan titik lemah dalam pertahanan dan peluang untuk merebut desa-desa di perbatasan. Saat ini, pasukan Rusia memusatkan upaya mereka di daerah pemukiman Hrobovska dan Miropolska, seperti yang dijelaskan dalam proyek Deep State. Dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan bahwa tujuan musuh adalah menciptakan zona penyangga, termasuk di sepanjang perbatasan dengan Belarusia. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan fortifikasi ini dari Kiev hingga Sumy. Namun, muncul juga sinyal-sinyal mengkhawatirkan lainnya. Meskipun mengalami kerugian besar, Kremlin berencana melakukan operasi ofensif dan bersiap untuk melibatkan lebih banyak personel, khususnya melalui mobilisasi.
Ukraina memiliki dokumen dari staf umum Rusia yang membuktikan hal ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah rapat dengan Kepala Direktorat Intelijen Utama Oleg Ivashenko. Menurutnya, dalam dokumen tersebut, staf umum Federasi Rusia mengakui ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan politik mereka dan menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak umpan meriam. Selanjutnya, kutipan. Pasukan pertahanan Ukraina memastikan penghancuran potensi ofensif tentara Rusia, di mana tingkat kerugian permanen pihak penjajah sudah sekitar 60% dari total kerugian. Oleh karena itu, tugas Ukraina adalah terus meningkatkan persentase kerugian permanen pihak penjajah, memperpadat penggunaan drone di garis depan, dan memperluas serangan jarak jauh kita terhadap produksi senjata dan industri minyak Rusia. Nah, itulah serangan-serangan yang sekarang sedang menghantam Tuapse di Krai Krasnodar, yang menyebabkan di sana sudah terjadi bencana lingkungan. Selain itu, Zelensky juga menambahkan bahwa ia akan menginformasikan kepada para mitra tentang pembahasan di Moskow terkait rencana operasi melawan negara-negara NATO, serta upaya untuk menyeret Belarus dalam melaksanakan tugas-tugas kriminal Rusia. Sebagai tambahan di Direktorat Intelijen Utama, selanjutnya diketahui tentang rencana tentara Rusia untuk memobilisasi hingga 20.000 orang asing dan migran selama tahun 2026. Secara khusus, Direktorat Mobilisasi Staf Umum Rusia dan Layanan Urusan Kewarganegaraan serta Registrasi Orang Asing telah menentukan jumlah orang asing berusia 18 hingga 60 tahun di semua distrik federal. Menurut saya, alasan mengapa hal ini dilakukan sudah jelas. Komisariat Militer di Federasi Rusia pada akhirnya menerima rencana untuk merekrut orang asing sebesar 0,5 hingga 3,5% melalui kontrak di 97 titik seleksi. Sumber daya mobilisasi utama yang dilihat oleh Kementerian Pertahanan Rusia adalah para pendatang dari Uzbekistan, Tajikistan, negara-negara Asia Tengah, khususnya Kirgistan. Selain itu, juga dilakukan kampanye perekrutan di antara warga Bangladesh, Sudan, Chad, negara-negara Afrika, dan Asia. Direktorat Intelijen Utama Ukraina mencatat bahwa sebagai motivasi utama, orang asing ditawari tunjangan keuangan yang besar, fasilitas, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Jika insentif ini tidak mempengaruhi calon korban mobilisasi, maka digunakan intimidasi, tekanan, dan pemaksaan. Ya, semuanya sesuai dengan pola klasik. Warga negara asing di Rusia diancam dengan pembatalan visa turis atau visa pelajar, serta penolakan perpanjangan visa atau fasilitas, serta menolak legalisasi izin tinggal. Dan mereka mengatakan bahwa ada alternatif. Kalau kamu ingin tetap tinggal di Rusia, pergilah mati demi Rusia, itu saja. Jadi sayangnya Putin siap untuk terus berperang, dan dia sama sekali tidak merasa kasihan pada rakyat Rusia. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan loncengnya, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi ke video ini atau melalui kode QR nilai Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.